Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya kenikmatan tersebut. Maka tugas kita bukan untuk menghitung nikmatnya, tetapi tugas kita hanyalah untuk mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Para hadirin yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersalawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa mengikuti beliau, meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mana kemarin sudah kita bahas terkait dengan makna daripada syirik. Kita menjelaskan materi ini sesuai dengan yang ada di buku. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Kalau buku menjelaskan tentang syirik, maka kita akan membahas pelan-pelan. Kita akan mengetahui apa sih makna syirik. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan kemarin beberapa terkait dengan kesyirikan. Adapun kesimpulannya, syirik itu apa? Kemarin simpelnya adalah syirik menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah dari sisi peribadahan. Itu simpelnya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selainnya, maka dia dinamakan syirik atau musyrik. Tapi mudah-mudahan kita di majelis ini, di masjid ini, insya Allah saya yakin kita semua orang yang bertauhid. Tauhid adalah lawan kata dari syirik, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid, nanti dia di akhirat akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia dan di akhirat, orang yang bertauhid ini artinya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi, Pak. Orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, maka dia otomatis mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah mencintainya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahu kahubbillah." Dan di antara sebagian orang manusia menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan Allah. Ia mencintai tandingan tersebut sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian dari manusia ini, Pak, ada mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan Allah. Tandingan maksudnya apa? Ia menyamai, menjadikan ada juga selain Allah itu sama seperti Allah. Dan mereka ini sangat mencintai tandingan-tandingan selain Allah ini, atau sekutu-sekutu Allah. Misalnya kita kasih contoh, patung misalnya zaman dahulu.
Mereka menjadikan patung sebagai tandingan Allah. Artinya dia menyembah patung dan menyembah Allah. Dan dia sangat mencintai patung tersebut. Yuhibbunahu kahubbillah. Ia mencintai patung tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, ini bagi orang yang tulus imannya kepada Allah, artinya wa minal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Ia sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika orang yang bertauhid, otomatis dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertauhid. Jamaah rahimahullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita atau materi kita, masih berkaitan dengan materi kemarin, yaitu kesyirikan. Beliau menyebutkan makna dari syirik dan menjelaskannya dengan hadis-hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah, Nabi kita Pak, itu juga menjelaskan makna kesyirikan itu seperti apa sih? Apa kata Rasulullah menjelaskan? Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasa'i dalam sanad yang hasan, dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang laki-laki, anna rajulan dakhala ala Rasulillah faqala, ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah dan berkata, apa kata laki-laki ini Pak? Masya Allah wa syi'ta. Ana ulangi, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa artinya Pak? Artinya ini bahaya Pak, kita terjemahkan Pak. Masya Allah, maha kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Kenapa bahaya Pak? Kita ulangi Pak ya. Masya Allah, maha kehendak Allah, artinya Allah maha berkehendak. Betul nggak? Sangat betul. Allah maha berkehendak. Tetapi beliau, orang laki-laki ini mencantumkan juga, dan engkau maha berkehendak ya Rasulullah. Artinya dia menyandingkan Allah maha berkehendak, dan dia juga meyakini Rasulullah maha berkehendak. Paham ya? Jadi dia meyakini Allah maha berkehendak, Rasul juga maha berkehendak. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan. Wahai laki-laki, wahai pemuda, apakah engkau akan menjadikanku sebagai tandingan Allah? Artinya dengan kata-kata yang dilontarkan oleh laki-laki ini seolah-olah menjadikan Rasulullah itu sama dengan Rasulullah duduk. Menjadikan Rasulullah itu sama kedudukannya dengan Allah. Makanya Rasulullah bilang, berani-berani engkau bilang seperti itu, apakah engkau ingin menjadikanku tandingan Allah? Maka setelah itu Rasulullah memberikan solusi. Enggak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah, kata Rasulullah, Masya Allah wahdahu, maha kehendak Allah sendiri. Artinya enggak boleh kita tambahkan dengan yang lainnya. Nah itu artinya Rasulullah di sini sangat mewanti-wanti, sangat memberi peringatan bagi kita. Dengan perkara ucap aja tidak boleh kita sembarangan. Misalnya, atau kita kiaskan dengan perkataan kita sehari-hari. Apa contohnya Pak? Contohnya yang sering kita ucapkan, misalnya ketika kita ingin celaka atau ingin misalnya kita naik motor ingin kecelakaan tapi ditolong sama teman, apa yang sering kita ucapkan? Alhamdulillah, kalau nggak ada kamu pasti saya meninggal, ya kan? Sering itu terjadi. Misalnya ketika kita lagi misalnya tiba-tiba ada teman kita yang menyelamatkan atau yang ikut andil, sering terjadi sering kita ucap di mulut kita, kalau nggak ada kamu pasti saya celaka, kalau nggak ada kamu pasti anak saya nggak berhasil, kalau bukan karena kamu.
Ini walaupun remeh Pak, walaupun ringan di mulut, tapi seolah-olah kita mengatakan hanya kamulah yang mampu menolong saya, tidak ada selain. Dia belum tahu atau dia tidak menyadari bahwasanya segala sesuatu kejadian itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Tadi Rasulullah yang menjelaskan, sekarang Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Apa kata Allah? Maka janganlah engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyembah aku, maka sembah aku saja. Jangan menyembah yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan apa arti andad. Andad artinya tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan artinya sekutu ataupun persamaan. Ya, sebagaimana kita ketika main bola tanding antara grup A dan grup B, kita samakan. Nah, itu namanya tandingan ya. Kita samakan. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya, ya tadi kita menyembah Allah, kita meminta kepada Allah, dan juga kita minta kepada selain Allah, kepada makhluknya. Kemudian misalnya kita mohon untuk sesuatu, dan juga kita minta ke makhluknya. Kata beliau di sini, beliau menjelaskan makna dari andad atau tandingan adalah huwa asyirku akhfa min dalil nama. Andad itu adalah sebuah kesyirikan yang lebih kecil daripada lalat ataupun semut. Ala sofati sauda, lebih kecil daripada semut yang hinggap di batu licin yang gelap. Fi zulmatil lail, di waktu yang gelap. Wa huwa an yaqula wallah wa hayatika ya fulan wa hayati. Jadi gini Pak. Jadi kata beliau, andad ini adalah suatu kesyirikan, tetapi hampir dari semua kita tidak menyadarinya bahwasanya itu kesyirikan. Contoh yang sering kita katakan di keseharian kita, misalnya kita bersumpah kepada Allah dan juga bersumpah kepada selain Allah. Apa contohnya? Demi kalau kita dulu demi Al-Quran, demi malaikat, demi Rasul, boleh nggak kira-kira? Ya. Kata beliau di sini tidak boleh kita bersumpah selain Allah. Demi malaikat atau demi gunung, demi gua, demi lautan. Artinya sumpah-sumpah kepada makhluk itu tidak boleh kata beliau. Dan kita hanya boleh bersumpah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wallah, ya, kita bersumpah hanya kepada Allah. Dan pertanyaannya, apakah boleh kita bersumpah dengan nama-nama Allah? Boleh, sangatlah boleh. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, kita bersumpah dengan nama Ar-Rahman, War-Rahman, demi yang Maha Penyayang. Itu Allah, boleh. Atau nama Allah Maha Keras hukumannya, demi yang Maha Keras hukumannya. Atau kita sumpah dengan kuasa Allah, seperti Nabi SAW seringkali bersumpah dengan kata-kata yang indah, tapi dia masih dia menyebutkan Allah Maha Kuasa. Contohnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, ini maknanya apa? Zat ini artinya apa? Allah. Dia masih merujuk ke Allah. Paham Pak? Artinya dia bersumpah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang Maha Pengampun, demi yang Maha memberi rezeki, boleh. Tetapi kalau kita bersumpah demi Al-Qur'an, demi malaikat misalnya, atau demi lautan, maka
Kata beliau tidak boleh. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan atau dikisahkan dari sahabat kita, ya sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Umar. Tatkala itu Ibnu Umar atau Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab lagi berkendaraan, kemudian Umar bin Khattab tidak sengaja terucap sumpah atas nama bapaknya. Umar bin Khattab bersumpah, demi bapakku, demi nenek moyangku, kata Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah yang mendengar ini, apa kata Rasulullah? Ala anna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Rasulullah, jangan Umar, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba bersumpah atas nama bapaknya. Faman kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua bentuk kesyirikan, Pak. Ini semua bentuk kesyirikan, ya. Kalau kita bersumpah dengan atas nama bapak misalnya, nama nenek moyang, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena bersumpah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Apakah ini boleh? Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya boleh enggak? Sangatlah boleh. Kenapa? Karena Allah Maha berkehendak. Terserah dia mau bersumpah atas nama siapa saja. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, itu menunjukkan kemuliaan makhluknya tersebut. Ana ulangi, kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama makhluknya, itu menunjukkan bahwasanya makhluknya itu mulia. Contoh, Allah bersumpah dengan waktu malam, wal-lail idza yaghsha, demi malam yang telah menutupi. Allah bersumpah dengan waktu malam, berarti waktu malam itulah yang sangat mulia. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, demi waktu duha. Kemudian Allah bersumpah atas nama matahari, wasyam, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan najm, demi bintang, dan lain-lainnya yang menunjukkan semua itu adalah kemuliaan. Wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar, demi malam-malam yang ke-10. Malam-malam yang ke-10 maksudnya apa? Yaitu 10 malam, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, atau 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, menunjukkan mulianya makhluk tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian tatkala kita telah menjelaskan arti syirik tadi, insyaallah kita mudah memahaminya. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu hukum daripada syirik akbar. Tatkala seorang menjadi pelaku syirik besar, apa hukumannya di dunia? Apa statusnya? Maka beliau akan menjelaskan di sini. Apa kata beliau? Qala al-mu'allif rahimahullah taala, a'zamu dzanbi usiyallahu bihi fa huwa akbarul kabair. Syirik adalah dosa yang amatlah besar. Tatkala seorang melakukannya, dia telah melakukan dosa yang paling besar. Ya. Wa a'zamu dzul, dan kezaliman yang amatlah besar. Ya. Kenapa? Karena syirik adalah seorang hamba berani-beraninya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang tadi seharusnya kita ikhlas beribadah karena Allah, tiba-tiba dipalingkan kepada selain Allah. Kenapa amatlah besar dosa ini? Karena dia berhasil menentang perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tujuan kita hidup atau diciptakan adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita di dunia ini semata-mata hanya menyembah kepadanya saja. Lalu bagaimana kita tiba-tiba hidup di dunia menyembah selainnya? Maka tak salah kalau beliau mengatakan akbarul kabair, maka dosa yang amat besar. Kemudian tatkala seorang menjadi pelaku syirik, nauzubillah, kita berlindung dari dosa syirik ya, ada konsekuensinya Pak, ada hukumannya. Apa hukumannya? Yang pertama hukumannya kata beliau, annallaha la yaghfiru idza mata sahibu wa lam yatub minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik tatkala ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Orang menyembah patung, berbuat sihir, tatkala ia meninggal dunia, maka selesailah sudah Pak. Dia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pertanyaannya tatkala dia melakukan dosa syirik yang amat besar? Dia menyembah ini, namun di akhir hayatnya dia sempat bertobat dengan tobat yang serius. Apakah tidak diampuni dosanya? Diampuni enggak? Sangat diampuni. Ya. Walaupun dia melakukan dosa seluas langit dan bumi, melakukan dosa syirik sekalipun, tatkala dia bertobat di akhir hayatnya, maka dia akan diampuni. Namun tatkala dia meninggal dalam keadaan syirik, belum bertobat, ia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa buktinya bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa syirik tatkala ia sempat bertobat di masa hidupnya? Kita ingat lagi kisah Abu Thalib ya, paman Nabi, tatkala ia lagi sakit berbaring di akhir hayatnya, Rasulullah sangat semangat memotivasi Abu Thalib ini supaya masuk Islam. Dia sangat antusias, ayo pamanku silakan masuk Islam. Padahal kalau kita lihat kehidupan Abu Thalib ini, ya namanya belum masuk Islam, banyak berbuat kesyirikan. Ia banyak menyembah patung-patung dari nenek moyangnya. Tapi Abu Thalib ini sangat membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Makanya Nabi Muhammad sangat antusias. Wahai Abu Thalib, kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja dan mengamalkan kalimat itu, maka aku akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya engkau berhak masuk Islam, berhak masuk surga. Artinya apa? Tatkala Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, bersih semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Bersih semua dosa-dosa yang mungkin dahulu dia telah menyembah berhala-berhala, menyembah patung, berbuat sihir, berbuat syirik. Tatkala ia mengucapkan la ilaha illallah, dia bertobat, dia mengenal Islam, hapus semua dosa-dosanya. Itu yang pertama, Pak. Maka ini ya, nasihat itu kita bersama. Kalau masih ada dari antara kita, misalnya bahkan anak sangat menyedihkan dari keluarga anak sendiri, Pak. Itu anak menyaksikan sendiri beliau meninggal, tetapi setelah beberapa hari ditemukan barang-barang yang mungkin mengandung kesyirikan. Anak sangat sedih, saya sangat sedih sekali. Maka kita yang masih selagi masih bisa mengingatkan saudara atau anak atau siapapun dari keluarga kita, maka kita ingatkan untuk berlepas diri dari sentuhan-sentuhan atau unsur-unsur kesyirikan. Kenapa, Pak? Karena kalau orang dia sudah meninggal tapi masih ada unsur kesyirikannya, na'udzubillah, dia akan kekal di neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, na'udzubillah, akan kekal di neraka. Ya. Maka kita harus hati-hati dan
harus mendakwakan. Itu yang pertama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua ialah kata beliau, anna sahibahu kharijun an millatil Islam halal dam wal mal. Nah, jadi pelakunya ini adalah kalau kita bahasakan di sini, kalau dia memang betul-betul terus-menerus dalam kesyirikannya, dia berbuat sehari-harinya, dia berbuat syirik terus. Dia menyembah ini, berlaku ini, kesehariannya seperti itu terus. Tapi dia Islam, atas nama Islam saja, tapi perbuatannya kesyirikan. Maka kata beliau, dia keluar dari agama Islam. Ya. Dia keluar dari agama Islam. Dia dihukumi kafir. Kalau seorang dia, bayangkan, di setiap harinya dia nggak pernah sholat. Ya walaupun sholat, dia sekedarnya saja misalnya. Nauzubillah ya. Tapi sehari-harinya, ya dia, ya itulah berbuat syirik ya. Intinya menduakan Allah. Dia menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak sadar, dia sadar tapi dia tidak mau tobat, maka dia dihukumi di sini keluar dari agama Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang mengatakan, fa idzan salafal ashhurul hurum, apabila bulan-bulan haram telah berlalu. Bulan-bulan haram ya. Apa saja bulan-bulan haram? Ya, bulan-bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan-bulan inilah Pak bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan ini dahulu Allah Subhanahu Wa Taala melarang bagi orang-orang di zaman Rasulullah itu untuk berperang atau untuk saling membunuh. Nggak boleh. Kalau mau berperang, kalau ada janjian perang zaman dahulu, silakan berperang di luar bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang suci. Tidak boleh kita berperang di sini. Maka kata beliau, tatkala bulan-bulan suci, bulan-bulan yang ditentukan itu sudah selesai, sudah tamat, faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang musyrik. Ya, dimanapun kalian mendapatkannya. Berarti boleh dibunuh. Sabar. Di sini maksud ayat ini adalah orang musyrik yang mana yang boleh dibunuh? Apakah orang musyrik yang tidak mengganggu kita? Tidak. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang boleh dibunuh di sini adalah orang musyrik yang memerangi Islam. Dia memerangi Islam, artinya dia betul-betul memusuhi Islam. Kalau kita lihat, ini embel-embelnya ada Islam, tapi dia membantu orang-orang musyrik misalnya, orang-orang kafir memerangi Islam, maka boleh kita perangi dia. Ini kata Allah, perintah Allah. Maka tadi ketika orang telah berbuat kesyirikan dan terus-menerus dalam kesyirikannya, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Nauzubillah ya. Kemudian yang ketiga Pak adalah ketika orang berlaku syirik, Allah Ta'ala la yaqbalu minal musyrik amalan. Apa kata beliau? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang musyrik. Ya. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang berbuat musyrik, amal solehnya yang telah dilakukan itu akan habis, akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dia telah beramal soleh, dia menyumbang sana, menyumbang sini, dia jadi donatur bahkan, tiba-tiba dia berbuat syirik, maka amal-amal soleh yang terdahulu akan dihapuskan, betul-betul dihapuskan Pak. Ini konteks ayatnya akan dihapus-hapuskan. Bahkan kata beliau di sini bahasanya amal soleh yang telah lalu itu seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak berlaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma'amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura." Apa-apa yang telah mereka kerjakan
dari amal soleh, maka kami jadikan amal solehnya itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Kami jadikan amal solehnya itu debu-debu yang berterbangan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, ini ayat dalam surat Az-Zumar ya, ayat 65. Apa kata Allah? Kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan kami hapus semua amal solehmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Pak, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa? Ayat ini Allah itu berbicara atau menunjukkan ayat ini kepada Rasulullah. Allah itu menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan kuhapus semua amalmu Muhammad. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, ini kepada Rasulullah yang sudah jelas amal solehnya dan dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga dan Rasulullah pemimpin umat. Kalau seandainya Rasulullah saja yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus semua amal solehnya. Masya Allah, subhanallah ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan masuki pembahasan, yaitu hukum seseorang musyrik di akhirat. Apa nasibnya di akhirat kelak? Apakah dia masih sempat masuk surga atau tidak bisa lagi masuk surga? Apa kata beliau? Anna dukhulal jannah alaihi haram. Kata beliau, orang-orang yang musyrik akan diharamkan dari surga. Haram dari surga. Wa huwa mukhalladun fin naril jahim. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan dia akan, ini poinnya Pak, dia akan kekal di neraka selama-lamanya bagi orang yang berlaku syirik besar. Nanti kita akan jelaskan, nanti ada macam-macam syirik, ada dua Pak ya. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Yang dikatakan beliau ini, yang masuk neraka dengan kekal adalah orang yang berlaku syirik besar saja. Tapi kalau syirik nanti kita jelaskan rinciannya. Orang yang berlaku syirik, dia masuk neraka dengan kekal. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam di ayat 72? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa malil zalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi jelas ya. Maka setelah mendengar ayat ini, maka kita harus merenung. Kita harus introspeksi diri, kira-kira dari keluarga kita siapakah yang masih berlaku seperti itu. Karena kalau kita melihat di keluarga mungkin, atau berbicara saya sendiri Pak ya, di keluarga saya sendiri masih banyak ya, beberapa dari saudara itu yang masih mungkin menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, atau keyakinan-keyakinan tersendiri yang diajarkan oleh orang-orang. Misalnya dia masih menyimpan unsur-unsur kesyirikan. Itu PR saya ingin mengingatkannya. Kenapa Pak? Justru saya mengingatkan saudara saya ini bukan karena saya benci, bukan saya ingin memberhentikan perbuatannya, bukan, tapi saya sangat sayang dengan keluarga saya ini. Kenapa Pak? Tadi sesuai ayat ini, tatkala seorang ini dia meninggal, kemudian dalam keadaan kesyirikan, belum bisa taubat,
Nauzubillah, dia akan kekal di neraka. Kalaupun seandainya, Pak, seandainya dia meninggal, kemudian dia tidak berlaku syirik, tetapi dia cuma melakukan dosa besar, saja. Apa dosa besar? Misalnya, ya, berzina misalnya, meninggal dalam keadaan berzina, dia berdosa besar, tapi dia tidak syirik, maka dia kemungkinan masih bisa masuk surga, walaupun disiksa-siksa dulu. Ya. Orang pelaku dosa besar, tapi dia tidak syirik, maka dia insya Allah di akhirat, walaupun lama waktunya, akan merasakan surga setelah melalui siksa-siksaan terlebih dahulu. Tetapi kalau syirik, na'udzubillah min dzalik. Siapa contohnya, Pak? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Na'udzubillah min dzalik ya. Jamaah rahimakumullah, sudah masuk ada? Belum? Baik. Kita akan melanjutkan poin yang amat penting juga ya. Bahwasanya kata beliau di sini, yuhramu an yatazawwaj al-musyrik bi muslimah kama yahrum an yatazawwaj al-muslim musyrikan. Diharamkan, kata beliau, untuk seorang yang laki-laki musyrik untuk menikahi perempuan yang muslimah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh orang-orang yang berlaku musyrik menikahi perempuan-perempuan muslimah. Kemudian sebaliknya, laki-laki muslim, laki-laki yang bertauhid, dilarang menikahi perempuan yang berlaku syirik. Jadi kalau ada perempuan wanita solehah atau muslimah, ada laki-laki musyrik yang ingin melamarnya, maka kita harus cegah. Bayangkan, Pak, kalau ada laki-laki musyrik, ya, dia nikahi muslimah yang tadinya taat, bertauhid, ya namanya laki-laki kan. Laki-laki kan pemimpin. Apapun yang diperintahkan laki-laki harus taat. Bagaimana nanti ketika pernikahan terjadi, ya, yang tadinya muslimah ini taat, tiba-tiba disuruh, kamu simpan ini ya, kamu, itu ya. Kamu nanti ke sana. Artinya nanti akan dipengaruhi oleh laki-laki ini. Kemudian juga ya tadi, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang musyrik. Kenapa, Pak? Karena perempuan itu adalah guru paling utama bagi anak-anak, guru terbaik bagi anak-anaknya, bagi keturunannya. Bagaimana tatkala laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik, lalu menikah, punya keturunan, ya. Lalu keturunan ini, kalau keturunan atau anak-anak, seringnya bersama siapa, Pak? Bersama ibu, ya, bersama ibunya. Bagaimana kalau ibunya musyrik, lalu diajarkan hal-hal yang unsur-unsur syirik, ya, diajarkan ini, diajarkan itu, maka otomatis anaknya akan mengikutinya. Maka di sini ada pelarangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah, wahai laki-laki muslim, janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai dia kembali beriman, artinya bertaubat. Ya. Sebaliknya, wala amatu, dilanjutkan oleh beliau, wala amatu mu'minatu khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Apa kata Allah? Wahai seorang muslim, sesungguhnya seorang budak yang muslim, budak yang muslimah, budak perempuan yang muslimah itu lebih baik untuk engkau nikahi daripada perempuan musyrik. Walaupun perempuan musyrik ini menarik perhatian, cantik rupanya, kaya dia, akan tetapi budak perempuan lebih baik
untuk dinikahi. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Laki-laki muslim, dia tidak layak untuk menikah dengan perempuan muslimah sampai laki-laki muslim ini dia kembali beriman atau bertobat. Wala abdul mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Maka budak laki-laki itu lebih baik untuk dinikahi perempuan muslimah daripada laki-laki yang musyrik, walaupun dia menarik perhatian, walaupun dia kaya, walaupun dia ganteng misalnya. Kalau dia musyrik jangan. Maka kalau kita punya keturunan atau anak perempuan atau laki-laki yang layak untuk dinikahi, maka usahakan cari yang muslim, minimal yang muslim atau rajin sholat, kemudian dia tidak berbuat syirik, kemudian akhlaknya bagus. Maka kita usahakan untuk mencari yang seperti itu. Atau perempuan juga, cari perempuan yang akhlaknya baik, yang tidak berbuat syirik, rajin sholat dan akhlaknya baik. Maka itulah kriteria yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimahumullah. Kemudian di sini boleh menyebutkan beberapa contoh saja, beberapa contoh daripada kesyirikan itu. Apa sih contoh real dari syirik besar itu? Supaya kita tahu, Pak. Apa contohnya di sini? Kata beliau, contohnya meyakini ada yang tahu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui seseorang ataupun misalnya saya meyakini ada seseorang yang dia tahu hal gaib. Tahu, oh saya meyakini Bapak Fulan atau Mas Fulan dia tahu hal-hal yang gaib. Nah, maka kalau kita tahu kalau kita meyakini seorang itu tahu hal gaib, maka kita telah berbuat kesyirikan. Hal ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ya. Yang intinya adalah tidak ada yang bisa tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi renungan kita. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.